Jangan lupa subscribe, like, and komen di channel ini. Jika kita mengikuti serial Mahabharata, kita pasti tak asing lagi dengan nama Sri Krishna. Ia, Kresna atau Krishna, adalah salah satu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya, ia digambarkan sedang bermain seruling, sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum, ia dipuja sebagai inkarnasi Dewa Wisnu ke-8, di antara 10 inkarnasi atau awatara Dewa Wisnu. Dalam beberapa tradisi perguruan Hindu, misalnya Gaudiya Vaisnava, ia dianggap sebagai manifestasi dari kebenaran mutlak, atau perwujudan Tuhan itu sendiri, dan dalam tafsiran kitab-kitab yang mengatasnamakan Wisnu atau Kresna. Misalnya dalam Bhagavata Purana, ia dimuliakan sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Bhagavata Purana, ia juga digambarkan sebagai sosok penggembala muda yang mahir bermain seruling. Selain itu, ia dikenal pula sebagai tokoh yang memberikan ajaran filosofis, dan umat Hindu meyakini Bhagavad Gita sebagai kitab yang memuat khotbah Kresna kepada Arjuna tentang ilmu kerohanian, sebelum Bharatayuddha dimulai. Sedangkan dalam Wiracarita Mahabharata, ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, sakti, dan berwibawa. Kisah-kisah mengenai Kresna muncul secara luas di berbagai ruang lingkup agama Hindu, baik dalam tradisi filosofis maupun teologis. Berbagai tradisi menggambarkan, dalam berbagai sudut pandang, sebagai dewa kanak-kanak, tukang kelakar, pahlawan sakti, dan yang maha kuasa. Seperti yang kita ketahui, dari sejak usia dini, Sri Krishna telah membunuh beberapa asura. Dan ini dia beberapa penjelmaan asura-asura yang telah dibunuh Sri Krishna. 1. Putana. Putana, yang berarti pembusukan, adalah raksasi asura perempuan, yang dibunuh oleh Krishna yang masih bayi. Putana menyamar sebagai wanita muda yang cantik dan mencoba membunuh Krishna, dengan cara menyusui Krishna yang telah diberi racun. Namun Krishna menghisap air susunya, serta hidup melalui payudaranya. Putana juga dianggap sebagai ibu angkat Krishna saat dia menyusui Krishna. Dengan mempersembahkan air susunya, Putana telah melakukan tindakan tertinggi pengabdian keibuan, di bawah bayang-bayang motif jahatnya. Mitos tersebut diceritakan kembali dalam kitab suci Hindu dan beberapa buku India, yang menggambarkan dirinya sebagai wanita jahat atau iblis, wanita yang menyerahkan dirinya kepada Krishna, meskipun dia awalnya datang dengan motif jahat. Dikisahkan, Raja Kamsa yang khawatir ramalan akan kematiannya, yang berada di tangan keponakannya sendiri yaitu Sri Krishna. Lalu Raja Kamsa memanggil salah seorang penasehatnya bersama istrinya yang bernama Putana. Putana adalah seorang asura perempuan yang diperintahkan oleh Kamsa untuk membunuh bayi-bayi yang sedang menyusui, atau usianya di bawah 1 tahun. Putana kemudian berkeliling desa dan membunuhi bayi-bayi yang tidak bersalah. Pada Garga Samhita,
Sebuah karya tentang kehidupan Krishna dan Brahma Vaivarta Purana lebih lanjut menceritakan kelahiran Putana sebelumnya sebagai Ratnamala, putri Asura Raja Bali. 2. Kalyawan. Dalam mitologi Hindu, Kalavawana atau Kalyawan adalah nama seorang asura raksasa. Ia merupakan putra seorang Brahmana bernama Gangya, dan diangkat menjadi Raja Parayawana. Ia merupakan salah satu musuh Kresna yang kerap menggempur Mathura, kediaman Kresna, selain Sala dan Jarasandha. Dalam Bhagavata Purana dikisahkan bahwa ia tewas terbakar oleh api kemarahan Raja Mucukunda. Dalam Bhagavata Purana, diceritakan bahwa Kalayawana merupakan anugerah para dewa kepada Gangya. Pada mulanya Gangya dihina oleh para Yadawa. Gangya melakukan tapa di pesisir Samudra Selatan. Ia melakukan tapa dengan sangat khusyuk selama 12 tahun. Selama bertapa, ia hanya makan biji besi dan debu baja. Para dewa pun berkenan atas tapa yang dilakukannya. Akhirnya, para dewa mengabulkan keinginan Gangya, yaitu memiliki seorang anak yang mampu mengalahkan para Yadawa. Anak tersebut bertubuh hitam. Dalam bahasa Sanskerta, Kala berarti hitam. Pada saat itu, Raja Parayawana tidak memiliki anak. Maka anak bertubuh hitam tersebut diberikan kepada sang raja. Akhirnya anak itu disebut Kalayawana. Setelah dewasa ia menggantikan ayahnya, menjadi Raja Parayawana. Untuk menambah kemasyhurannya, ia berperang dengan raja-raja sakti. Kalayawana bertanya kepada Narada, seorang pengelana bijaksana, tentang keberadaan para raja-raja yang sakti. Setelah tahu bahwa sebagian besar raja yang sakti berasal dari golongan Yadawa, maka ia mengerahkan pasukan raksasanya menuju Mathura, salah satu pusat pemerintahan para Yadawa. Ia mengumpulkan ribuan gajah, kuda, dan kereta untuk menggempur Mathura. Pada saat itu, Kresna, pemimpin para Yadawa, sibuk mengatur kotanya, sebab kaumnya sedang berada dalam masa-masa peperangan dengan Raja Jarasandha dari Magadha. Setelah menerima tantangan dari Kalayawana, ia menjadi bingung, sebab ada dua kekuatan yang akan menyerang kotanya, yaitu pasukan Jarasandha dan pasukan Kalayawana. Akhirnya, Kresna memutuskan untuk mengungsikan para Yadawa di sebuah kota baru di pinggir lautan. Kota tersebut berdiri megah dan dikelilingi tembok yang kokoh. Kota itu disebut Dwaraka. Dengan cerdik, Kresna memancing Kalayawana ke sebuah gua, tempat seorang raja yang bernama Mucukunda beristirahat di sana. Kalayawana ikut masuk ke dalam gua untuk mengejar Kresna. Di dalam gua yang gelap gulita, ia merasa ada tubuh manusia yang berbaring. Ia mengira bahwa orang itu adalah Kresna yang sedang bersembunyi. Sehingga orang itu ditendangnya, tanpa mengetahui bahwa itu adalah Raja Mucukunda yang sedang tidur. Karena merasa tidurnya terganggu, ia memandang Kalayawana dengan sorot mata penuh kemarahan. Kemarahan Raja Mucukunda membuat Kalayawana terbakar hingga menjadi abu. 3. Kalya. Dalam tradisi Hindu, Kalya adalah naga berbisa yang tinggal di Sungai Yamuna, di Venvana. Air Yamun selama 4 yojana di sekelilingnya mendidih dan menggelegak dengan racun. Tidak ada burung atau binatang yang bisa mendekat, dan hanya satu pohon kadamba yang tumbuh sendirian di tepi sungai. Perayaan Nganatai atau Nganitya dikaitkan dengan kisah Dewa Krishna menari di atas dan menundukkan iblis naga Kalya. Kisah Kresna dan Kalya diceritakan dalam bab ke-16 dari kanto ke-10 Bhagavata Purana.
Rumah yang tepat dari Kalia adalah Pulau Ramanaka, tetapi dia telah diusir dari sana karena takut pada Garuda, musuh semua ular. Garuda yang telah dikutuk oleh Yogi Saubhari yang berdiam di Vrindavan, sehingga dia tidak dapat datang ke Vrindavan tanpa menemui ajalnya. Oleh karena itu, Kalia memilih Vrindavan sebagai tempat tinggalnya, mengetahui bahwa itu adalah satu-satunya tempat di mana Garuda tidak dapat datang. Suatu ketika, Resi Durvasa datang sebagai tamu dan dilayani oleh Radha. Setelah episode ini, Radha berjalan-jalan melintasi Sungai Yamun dan menjadi ketakutan saat melihat ular raksasa itu. Dia melarikan diri ke Vrindavan, dan di mana dia memberitahu orang-orang bahwa dia telah melihat seekor ular raksasa di sungai. Krishna yang mendengar itu sangat marah. Setelah ini dua ingin memberikan pelajaran kepada Kalia, karena dia telah mengganggu Radha. Dia pergi ke Sungai Yamun mencari Kalia, yang setelah melihat Krishna, melingkari kaki Krishna dan mengikatnya. Mereka mendengar bahwa Krishna telah melompat ke Sungai Yamun, tempat tinggal Kalia yang sangat berbahaya. Di dasar sungai, Kalia telah menjerat Krishna dalam lilitannya. Krishna mengembangkan dirinya, memaksa Kalia untuk melepaskannya. Krishna segera mendapatkan kembali bentuk aslinya, dan mulai melompat ke semua kepala Kalia, untuk melepaskan racun di dalam ular sehingga dia tidak bisa lagi mencemari Sungai Yamun. Krishna tiba-tiba melompat ke kepala Kalia dan menanggung beban seluruh alam semesta, memukulinya dengan kakinya. Kalia mulai muntah darah dan perlahan mulai mati. Tetapi, kemudian istri Kalia datang dan berdoa kepada Krishna dengan bergandengan tangan, memujanya dan berdoa memohon belas kasihan untuk suami mereka. Kalia mengakui kebesaran Krishna dan menyerah, berjanji dia tidak akan mengganggu siapapun lagi. Krishna memaafkannya setelah melakukan tarian terakhir di atas kepalanya. Setelah pertunjukan, Krishna meminta Kalia untuk meninggalkan Sungai Yamun dan kembali ke Pulau Ramanaka, di mana dia Krishna, berjanji bahwa Kalia tidak akan diganggu oleh Garuda lagi. Di dalam peristiwa ini, sering disebut juga sebagai Kalia Nagamardan. 4. Kamsa atau Kangsa. Kangsa atau Kamsa adalah seorang tokoh dalam mitologi Hindu yang dikisahkan sebagai musuh pertama Kresna. Ia merebut tahta Mathura dari tangan ayahnya, yaitu Ugrasena, serta memenjarakan ayahnya tersebut. Ia Kamsa juga memenjarakan sepupunya, Dewaki, beserta suaminya, Basudewa, karena suatu ramalan bahwa ia akan terbunuh di tangan putra Basudewa dan Dewaki. Kangsa, sesungguhnya bukanlah putra kandung Raja Ugrasena. Dalam Bhagavata Purana dikisahkan, ada seorang raksasa yang terbang di atas kota Mathura dan terpesona melihat Padmawati, istri Raja Ugrasena. Raksasa itu kemudian menjelma menjadi Raja Ugrasena dan bersetubuh dengan Padmawati. Dari hubungan itu lahirlah Kangsa. Di dalam kitab Padma Purana, menyebutkan bahwa Gobila, teman Dewa Kuera terpesona dengan Padmawati saat sang putri berada di Widarbha. Akhirnya, ia meninggalkan Padmawati, sementara Padmawati kembali ke Mathura. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kenyataan ini, termasuk Kangsa sendiri. Setelah Kangsa lahir dan bertumbuh besar, ia suka menyiksa rakyat jelata. Setelahnya itu Kangsa mempunyai ambisi untuk merebut tahta Mathura dari tangan Ugrasena. Kangsa juga memiliki sepupu bernama Dewaki yang dianggapnya dan diperlakukan sebagai adik kandungnya sendiri. Dewaki menikah dengan Basudewa dan pernikahan mereka dirayakan secara meriah oleh Kamsa.
Saat di tengah acara perayaan pernikahan Dewaki dan Basudewa, tiba-tiba terdengar suara dari langit bahwa kelak, Kangsa akan mati di tangan anak ke-8 Dewaki. Kangsa yang mendengar suara itu, seketika langsung menghulus pedangnya, ingin membunuh Dewaki. Tapi, Basudewa menghalanginya dan berjanji setiap anak yang dilahirkan oleh Dewaki, akan diserahkan kepada Kangsa. Karena panik, Kangsa pun menjebloskan Basudewa dan Dewaki ke dalam penjara. Setiap kali Dewaki melahirkan, Kangsa langsung membunuh bayi tersebut. Hal ini terus-menerus berlangsung sampai bayi ke-6 Dewaki. Pada kehamilan ke-7, istri pertama Basudewa yang bernama Rohini, datang menjenguk. Secara ajaib, kandungan Dewaki pun dipindah ke dalam rahim Rohini oleh Dewa Wisnu, yang kelak akan berinkarnasi sebagai Krishna. Pada kelahiran bayi ke-8, tiba-tiba datanglah pertolongan para dewa. Pintu penjara terbuka, dan seluruh penjaga tertidur lelap. Basudewa pun dengan mudah keluar dan membawa bayi tersebut pergi, untuk dititipkan kepada sahabatnya yaitu Nanda di Gokula. Setelah sampai di Gokul, Basudewa menukar bayi laki-lakinya dengan bayi perempuan milik Nanda dan kembali ke penjara sambil membawa bayi perempuan anak Nanda. Esok paginya, Kangsa yang mengetahui kelahiran bayi ke-8 Dewaki, datang ke penjara untuk membunuh bayi Dewaki yang baru lahir. Saat hendak membunuhnya, bayi tersebut berubah menjadi Dewi Yogamaya, manifestasi Dewa Wisnu. Bayi yang dilahirkan oleh Rohini adalah bayi ke-7, dan bayi Dewaki adalah bayi ke-8. Mereka berdua adalah saudara kandung. Terpisah karena dipindahkan secara ajaib oleh Dewa Wisnu. Masing-masing tumbuh menjadi pemuda bernama Balarama dan Kresna. Keduanya dibesarkan oleh pasangan Nanda dan Yasoda di lingkungan pedesaan. Kangsa akhirnya mengetahui keberadaan keduanya. Mereka pun diundang ke Mathura untuk menghadiri pesta perayaan. Ketika keduanya tiba di Mathura, Kangsa mencoba untuk membunuh mereka. Namun ramalan Dewata benar-benar menjadi kenyataan. Dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1 atau bahu yuda, justru Kresna yang berhasil membunuh Kangsa. Kemudian Krishna mengambil kulit kerang dan meniupnya sebagai tanda kemenangannya. Orang-orang segera tahu bahwa ramalan itu menjadi kenyataan. Setelah itu, Krishna mengembalikan tahta kepada Raja Ugrasena yang telah ia bebaskan dari penjara bawah tanah, dan mengganti nama Mathura menjadi Kerajaan Dwaraka. Jangan lupa subscribe, like, and komen di channel ini.